Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas soal-soal latihan TLM yang mana soal-soal ini merupakan soal analisa feses. Jadi materinya pindah ke materi analisa feses setelah kita membahas secara detail mengenai soal-soal urin. Jadi ini urutan yang ke-15 analisa feses yang kita bahas, yaitu makroskopik feses dulu, spesial untuk SMK D3 D4 S1 TLM. Oke, semoga bertambah ilmu dan pemahaman tentang materi feses melalui soal-soal yang kita bahas kali ini. Tapi bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang analisa feses, bisa melihat di video saya sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Soal nomor 1. Bau feses secara normal disebabkan oleh adanya A. Indol dan skatol, yang B. Oksidasi spermin, yang C. sterkobilinogen dan sterkobilin, yang D. urea dan kreatinin, yang E. urokrom dan urobilin. Nah, ternyata ini tertukar. Jawabannya memang adalah indol dan skatol. Jadi bau feses secara normal disebabkan oleh adanya indol. Indol hasil pemecahan dari asam amino triptopan dan skatol serta adanya asam butirat. Nah, jadi yang ini yang menyebabkan baunya feses yang khas. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 1 sudah terjawab lebih dulu. Yang kedua, warna feses saat dikeluarkan pada defekasi akan berwarna kuning muda dan akan menjadi lebih tua hingga coklat hingga beberapa jam kemudian atau 1 hari. Hal ini disebabkan A. Oksidasi spermin oleh enzim sperminase, yang B. Oksidasi urobilinogen menjadi urobilin, yang C. Oksidasi sterkobilinogen menjadi sterkobilin, yang D. Oksidasi bilirubin menjadi biliverdin, yang E. Oksidasi oksihemoglobin menjadi karboksihemoglobin. Jadi jawabannya yang tepat adalah oksidasi sterkobilinogen menjadi sterkobilin. Kita tahu yang namanya pewarna feses itu adalah sterkobilinogen, sehingga perubahan sterkobilinogen menjadi sterkobilin itu akan merubah feses menjadi warna yang lebih gelap atau coklat hingga coklat tua. Pindah kita ke nomor 3. Secara makroskopik, pemeriksaan feses dilakukan dan diamati berikut ini, kecuali titik-titik. Yang A. Konsistensi, yang B. blood gross, yang C. darah samar, yang D. sisa makanan. Sementara yang E. lendir. Jadi yang bukan di sini atau kecuali adalah darah samar, karena darah samar darah yang tidak tampak atau yang samar-samar, sehingga harus diperiksa dengan bantuan regensia. Pindah ke nomor 4, teman-teman ATLM Indonesia. Secara makroskopik, warna merah pada feses disebabkan oleh titik-titik. A. Perdarahan bagian proksimal cerna, yang B. perdarahan segar bagian distal, yang C. karbomedisinal, yang B. biliverdin, yang E. kontras barium. Jadi jawabannya yang benar adalah perdarahan segar pada bagian distal. Jadi kalau misalnya terjadi perdarahan pada bagian cerna bawah, tidak akan merubah darah tadi, sehingga darah tadi dikeluarkan bersama feses dalam bentuk segar, yaitu berwarna merah layaknya seperti darah dari vena. Lanjut kita ke nomor 5.
Penyebab warna hitam secara patologis pada feses adalah yang A. melena, B. rifampicin, yang C. sayur mayur, D. satonin, yang E. obat mengandung zat besi. Jawaban yang tepat adalah melena. Jadi melena ini feses akan berwarna hitam, itu secara patologis. Nah, sementara secara non patologis itu adalah obat mengandung zat besi. Nah, jadi seperti itu. Lanjut kita ke nomor 6. Warna coklat kemerahan pada feses disebabkan oleh titik-titik. A. Perdarahan pada bagian proksimal cerna, yang B. perdarahan segar bagian distal, yang C. karbomedisinal, yang D. biliverdin, yang E. kontras barium. Jawabannya adalah perdarahan bagian proksimal cerna. Jadi kalau perdarahan di bagian proksimal atau bagian atas dari saluran cerna, darah tadi akan mengalami perubahan atau kerusakan, sehingga dia akan berubah menjadi lebih gelap atau warnanya kecoklatan, sehingga tidak lagi berwarna merah karena dia melalui proses tahapan di saluran cerna atas dulu, baru turun ke saluran cerna bawah dan keluar melalui rektum atau anus. Pindah kita lanjut ke nomor 7. Bau tengik pada feses disebabkan oleh titik-titik. Yang A. indol, skatol, dan asam butirat. Yang B. protein yang tidak dicerna dan dirombak bakteri. Yang C. perombakan lemak menjadi asam lemak rantai pendek. Yang D. peragian karbohidrat yang tidak dicerna saat diare. Yang E. perombakan protein bakteri. Jadi jawabannya yang tepat adalah perombakan lemak menjadi asam lemak rantai pendek. Jadi asam lemak atau dalam bentuk trigliserida, dia dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, asam lemak ini apabila dicerna, maka dipotong menjadi asam lemak rantai pendek. Asam lemak rantai pendek ini kemudian dipotong lagi, dipotong dan terbentuklah asam butirat yang berbau tengik. Nah, jadi sehingga pada saat dikeluarkan tercium bau yang tengik. Lanjut kita ke nomor 8. Konsistensi lunak dan bercampur gas pada feses dapat disebabkan oleh titik-titik. A. feses normal, yang B. diare, yang C. konstipasi, yang D. fermentasi karbohidrat di usus, yang E. pencernaan lemak di usus. Jadi jawabannya adalah fermentasi karbohidrat di usus. Mengapa? Karena seperti ini. Apabila karbohidrat dicerna oleh bakteri, dan di bakteri di usus itu E. coli, dia menghasilkan gas. Pada uji secara in vitro menghasilkan gas. Jadi secara in vivo dia juga menghasilkan gas, sehingga muncullah gas pada feses dan lunak. Pindah kita lanjut ke soal nomor 9, teman-teman ATLM Indonesia. Konsistensi keras dan padat pada feses dapat disebabkan oleh titik-titik. Yang A. feses normal, yang B. diare, yang C. konstipasi, yang D. fermentasi karbohidrat di usus, yang E. pencernaan lemak di usus. Jawabannya yang tepat adalah konstipasi. Konstipasi ini keadaan seseorang itu sukar untuk buang air besar ya, atau berak, defekasi, sehingga dia fesesnya akan memadat dan keras. Jadi fesesnya ini yang seharusnya mungkin dalam 24 jam harus dikeluarkan, ternyata lewat sampai 2 hari. Akibatnya feses tadi keras dan padat. Lanjut lagi soal nomor 10. Apabila ada bagian luar feses itu terdapat lendir, maka hal ini terjadi. Yang A. iritasi pada usus besar,
Yang B, iritasi pada usus halus. C, pus atau nanah. Yang D, disentri. E, intussusepsi. Jadi jawabannya yang tepat adalah iritasi pada usus besar. Jadi iritasi pada usus besar, maka dilepaskan oleh usus sekret lendir yang sedikit pada permukaan feses. Lanjut kita ke nomor 11. Apabila terjadi pus atau nanah pada feses, maka makroskopik feses adalah A, jumlah lendir sedikit sekali. Yang B, lendir bercampur dengan feses merata. Yang C, hanya lendir saja. Yang D, lendir banyak. Yang E, lendir hanya pada bagian luar feses. Jadi jawabannya karena ini pus atau nanah berarti lendir banyak atau lendir sangat banyak pada feses. Misalnya ini pada terinfeksi bakteri baciller atau dysentery baciller. Lanjut kita ke nomor 12. Adanya ditemukan darah dalam jumlah banyak pada feses secara makroskopik. Hal pada kondisi berikut ini adalah kecuali A, perdarahan proksimal, yang B, ulkus, yang C, varises esophagus, yang D, karsinoma, sementara yang E, hemoroid. Jadi jawabannya yang bukan adalah di sini adalah perdarahan proksimal. Jadi ditemukan darah dalam jumlah banyak pada feses itu secara makroskopis itu terjadi pada 4 hal ini kecuali di proksimal. Karena di proksimal tadi darah akan berubah menjadi warna coklat dia. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 13. Skolek yang mungkin ditemukan dalam feses secara makroskopik adalah A, Nicrator americanus, yang B, Taenia saginata, yang C, Fasciola hepatica, yang D, Ascaris lumbricoides, yang E, Schistosoma haematobium. Jawabannya yang tepat adalah Taenia saginata. Jadi kalau skolek pasti jenis-jenis Taenia, baik Taenia saginata atau Taenia solium atau Hymonolepis. Kalau yang lain sebenarnya ini bukan dalam satu golongan dari Cestoda. Nah, itu saja teman-teman, sebanyak 13 soal makroskopik feses. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi, nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Saya Ahmad Lab Banjarmasin pamit. Sampai jumpa. Bye.